Akuntansi. Oh ya, terima kasih teman kelas sudah bawa alat-alatnya Ibu ya. Ini sudah dipasang semua kan? Ya. Oke. Siapa dulu nak? Siap, Brak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Sakina, coba pimpin dulu teman-temannya nak untuk menyanyikan salah satu lagu nasional supaya tanda kita bahwa kita masih menghargai para pahlawan kita. Silakan Sakina nak. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Coba teman-teman berdiri dulu. Oke. Silakan. 1, 2, 3. Jadi ini teks ceramah ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan memutarkan satu buah video. Coba kakak kelas bantu dulu Ibu. Nah. Jadi Ibu akan memutarkan satu buah video. Ya. Silakan diperhatikan ya. Mendapat rusa belang di kaki. Rusa memakan daun suji. Hendaknya engkau
memiliki. Segenap akhlak yang terpuji. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Happy watching! Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Murni selaku Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat tentang pendidikan karakter yang harapannya para generasi muda mempunyai visi untuk membangun negeri. Saya juga berharap semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk para hadirin sekalian dan khususnya saya pribadi. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja saat ini yang terpengaruh oleh kehidupan hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini telah terbukti dari data yang disampaikan oleh beberapa lembaga, misalnya lembaga independen menyampaikan fakta bahwa 65% remaja saat ini telah berhubungan seksual seperti ciuman, hubungan seks bebas, dan hubungan sesama jenis. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tidak kalah mengherankan bahwa pengguna narkoba di kalangan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban meninggal dunia akibat penggunaan narkoba. Hadirin yang saya hormati, setelah diteliti, ternyata pemuda saat ini telah kehilangan karakternya sebagai kesatria. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengejar pendidikan berupa hasil daripada pendidikan yang mengutamakan agar anak didiknya mempunyai pendidikan yang baik. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jam pendidikan agama dan pendidikan moral di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini adalah pendidikan karakter untuk mengatasi permasalahan yang pernah terjadi di negeri ini. Demikianlah pidato yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tanam kenanga di tepi taman, bunga melati tak punya kan. Jika pendidikan moral disingkirkan, bersiaplah hadapi kesusahan. Mendapat rusa belang di kaki, rusa memakan daun suji. Hendaknya engkau memiliki segenap akhlak yang terpuji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah salah satu tampilan video. Yang di video itu tadi orang sedang apa? Ceramah. Ceramah sama pidato beda tidak? Ceramah dan pidato. Ceramahnya ada terbagi atas dua, ya. Ceramah khusus dengan ceramah umum. Kalian pernah dengar yang namanya ceramah umum dan ceramah khusus? Pernah kan? Nanti kita jelaskan. Jadi hari ini kita membahas tentang ceramah. Sebelum Ibu lanjut ke tampilan PowerPoint Ibu menjelaskan, Ibu mau bagi kelompok dulu, ya. Jadi akan saya bagi kelompok. Yang hadir itu berapa tadi? Ada yang satu orang yang tidak hadir ya. Jadi saya bagi kelompok langsung saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Silahkan digeser bangkunya. Ya. Silahkan dibagi kelompok. Jadi ini yang perempuan coba bantu dulu nak. Tolong dibantu temannya, Khairul. Buka bangkunya ke depan. Oke.
3 dan kelompok 4. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya, tolong diperhatikan dulu, kita bahas satu persatu dulu. Apa itu ceramah? Ya. Jadi, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasan dalam teks ceramah. Jadi masih ingat ya pesan Ibu itu setiap pelajaran bahasa Indonesia, setiap materi yang terpenting yang perlu kita pahami yaitu tentang struktur dan bahasannya ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita, jadi setelah belajar hari ini, proses pembelajaran hari ini kita harus mampu menyimpulkan isi teks ceramah, menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dengan baik dan benar. Nah, pengertian ceramah. Coba Nia Ramadhani baca di atas, apa itu ceramah? Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberi nasihat dan petunjuk-petunjuk. Jadi ceramah adalah pidato yang bertujuan memberi nasihat dan petunjuk-petunjuk. Itu adalah ceramah. Tadi video yang saya putarkan itu berisi tentang nasihat tidak? Nasihat. Ya. Kemudian ceramah dibedakan menjadi dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau ceramah umum yang bersifat umum itu seperti apa contohnya? Semua orang bisa di kalangan, misal contohnya pidatonya kepala sekolah. Kalau bahasa Indonesia itu adalah pidato atau ceramah umum. Kalau ceramah khusus berarti dikhususkan, ada hari-hari tertentunya. Contoh ceramahnya pada saat acara Maulid, ada tema-tema khususnya ya. Oke, sudah bisa dibedakan ya? Sudah jelas sampai di sini? Mana itu ceramah umum, mana ceramah khusus. Kemudian struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan itu perkenalannya, mulai dari salam sampai perkenalan materinya apa yang akan kita sampaikan. Misalnya kalau kita mau berpidato atau berceramah mengenai apa tadi yang dibahas? Yang ceramah videonya tentang pergaulan bebas. Jadi di pendahuluannya itu kita menerangkan apa itu pergaulan bebas. Ya, pengantar ceritanya kalau pendahuluan. Nah, kemudian isinya apa itu pergaulan bebas? Yang mana-mana itu. Jadi dijabarkan dari setelah salam, memperkenalkan, kemudian bagian isinya. Penutupnya sudah jelas ya. Penutupnya berarti simpulan dan salamnya. Nah, itu adalah struktur. Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Kemudian, masuk kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ada 5 poin. Yang pertama yaitu menggunakan kata persuasif. Mana itu persuasif adalah? Coba dibaca dulu Junawia. Apa itu kata persuasif? Nah, Kata persuasif yaitu kata-kata yang digunakan untuk tujuan memengaruhi atau membujuk. jadi dalam pidato atau ceramah itu kata persuasifnya itu bagaimana kita membujuk orang supaya bisa lebih baik lagi. Ada nasihat kan? Nasihat itu berarti kita mempengaruhi bagaimana orang-orang untuk mengikuti yang baiknya. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang mana itu kata ganti? Iya, dia, saya, kami, dia. Tahu semua ya? Ini sudah pelajaran SMP ini. Kemudian penggunaan konjungsi sebab akibat, temporal, perbandingan atau perbedaan. Konjungsi adalah kata sambung. Ya, pintar semua. Kemudian penggunaan kata teknis atau istilah. Ada tadi banyak tadi istilah yang disebutkan di video ya. Kemudian ada istilah sat adiktif, itu tadi ya, istilah semua. Kemudian penggunaan kata kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk itu adalah
kalimat yang berisi tentang berisi 2 sampai 3 klausa. Klausa itu adalah kata. Kata berarti ada kata kerja, kata bendanya ada, kemudian ada terbagi atas kalimat majemuk setara. Ada yang bisa tuliskan contohnya kalimat setara? Oh ya, silakan Sakina. Sakina tulis contoh kalimat setara. Ya, jadi contoh kalimat majemuk setara. Maksudnya di sini setara antara ada kakak itu termasuk kata apa itu kakak? Predikat, objek atau? Ini adalah kakak adalah subjeknya. Bermain adalah Objek. bermain. Predikat. Sepak bola Objek. objek. Setara SPO dengan ini lagi menonton. Ya, jadi tadi satu contoh kalimat majemuk setara. Sekarang kalimat majemuk bertingkat. Ada yang bisa memberikan contohnya? Oke, Saifat silakan. Tahan. Makasih, Saifat. Jadi kalimat majemuk setara bertingkat. Ini ya. Nindi sering terlambat datang ke sekolah karena rumahnya cukup jauh. Ada penjelasannya, ada keterangannya di belakang. SPOK-nya. Oke? Nah, masih ada kalimat majemuk rapatan ada. Rapatan siapa yang oke, ada Yulia. Jadi kalimat majemuk rapatan. Silakan tulis contohnya. Oke, jadi Santi dan Kania menghadiri seminar. Kenapa dikatakan rapatan? Karena ini bisa dijadikan dua kalimat. Santi menghadiri seminar atau Kania menghadiri seminar. Jadi ada dua kalimat yang digabungkan. Itu namanya rapatan. Nah, contoh jenis kalimat majemuk yang keempat yaitu kalimat majemuk campuran. Ada yang bisa berikan contoh? Ibu. Yuni, silakan. Campuran.
Ya, terima kasih Juli. Jadi campuran kegiatan ini harus direncanakan dengan baik karena melibatkan banyak peserta dan waktu yang singkat. Jadi campuran di sini berarti ada beberapa klausa yang digabungkan. Oke, sudah jelas sampai di sini ya? Contoh-contoh kalimat penyebut dalam teks ceramah. Jadi karena kalian sudah tahu apa itu ceramah dari segi pengertiannya, tahu struktur dan kaidah bahasanya. Nah sekarang ibu bagikan, tadi sudah bagi kelompok kan? Nah sekarang saya bagikan LKPD. Di LKPD ini yang akan dibagikan ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerja kelompok, kerja secara berkelompok. Di dalamnya itu ada satu contoh teks ceramah yaitu tentang toleransi. Nah dari isi ceramahnya itu kalian baca dengan baik, kemudian tentukan struktur dan kaidah kebahasannya. Jadi kalian langsung kerja di sini ya. Ya, setelah kalian kerja nantinya, ini kita presentasikan per setiap kelompok. Oke ya? Jadi bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi silakan kerjakan LKPD-nya dengan membaca contoh tes ceramahnya, kemudian ditentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi pada saat bekerja, kalau ada yang kurang jelas, bisa dibertanya sama ibu ya. Coba baca baik-baik dulu itu. Di bawah itu Bisa makan dibaca. Lihat LKPD lembar terakhirnya itu ada kesimpulannya. Nah, itu kesimpulan setelah kalian baca tes toleransi, simpulkan itu. Ibu. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya. Jadi pada saat bekerja, kalau ada yang kurang jelas, bisa dibertanya sama ibu ya. Coba baca baik-baik dulu itu. Di bawah itu
Baca. Lihat LKPD lembaran terakhirnya itu ada kesimpulannya. Nah, itu kesimpulan setelah kalian baca tes toleransi, simpulkan itu. Ibu. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya. Tidak bisa acting.
jadi setelah kalian baca dengan baik itu toleransi, maka simpulkan. Sudah dapat semua struktur dan kaidahnya, tak? Strukturnya tadi ada berapa? Ya. Ada 3. Mana bagian pendahuluannya, isi, kesimpulan, tentukan itu. Bagian mana itu di teks yang kalian baca. Kemudian kaidahnya, tentukan itu mana kata persuasifnya.
Sudah. Tiga sudah ya. Berarti tinggal kalau Bapak coba dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit nak untuk menyelesaikan. Sudah Sakina? Sudah? Oke. Siapa yang mau tampil pertama untuk peserta TK? Kelompok Ayo. satu. TK. Oke. Tidak bisa acting.
sikap toleransi, maka simpulkan. Sudah dapat semua struktur dan kaidahnya, tak? Strukturnya tadi ada berapa? Ada 3. Mana bagian pendahuluannya, isi, kesimpulan, tentukan itu. Yang bagian mana itu di tes yang kalian baca. Kemudian kaidahnya, tentukan itu. Mana kata persuasifnya.
Tidak bisa acting. lagi. Struktur dan kaidahnya sudah jelas ya. Jadi dia di bagian belakangnya itu kesimpulannya. Jadi setelah kalian baca dengan baik itu toleransi, maka simpulkan. Sudah dapat semua struktur dan kaidahnya tak? Strukturnya tadi ada berapa? Ya. Ada 3. Mana bagian pendahuluannya, isi, kesimpulan. Tentukan itu, yang bagian mana itu di tes yang kalian baca. Kemudian kaidahnya, tentukan itu mana kata persuasifnya.
Satu, dua, tiga. Jadi tinggal kelompok 4 yang belum ya. Kelompok 1 sudah? Sudah? Hah? Kelompok 2? Sudah. 3? 3 sudah ya? Berarti tinggal kelompok 4. Coba dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit nak untuk menyelesaikan. Sudah Sakina? Sudah? Oke. Siapa yang mau tampil pertama untuk peserta TK? Kelompok 1 dulu. Dekat. Oke. Kelompok yang siap tampil pertama? Kelompok Sakina. Coba kelompok 4 dulu ya. Ayo tampil. Jadi presentasikan
hasil diskusinya mengenai toleransi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Sakina Amelia selaku ketua kelompok dan anggota saya yaitu Suki Ramadhani, Hafsa Masrudin, dan Dinawiyah. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur teks ceramah. Pembukaan dalam teks ceramah tersebut berisi tentang pendapat umum mengenai pentingnya toleransi. Isi teks ceramah tersebut yaitu disusun berdasarkan fakta dan alasan logis. Penutup yaitu berisi tentang pentingnya penerapan toleransi secara benar dan tepat untuk mewujudkan kedamaian, persatuan, ketentraman di masyarakat. Ya, kan sudah strukturnya, kaidah kebahasannya. Menggunakan kata-kata persuasif, yaitu hadirin sekalian, memang benar bahwa toleransi itu penting, tetapi kita juga harus bijak dalam berorientasi. Menggunakan kata ganti orang, benda, dan sesuatu yang dibendakan. Maksudnya di sini yaitu adalah kita harus menentukan prinsip kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. Penggunaan konjungsi. Namun mereka juga manusia seperti kita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Di penggunaan konjungsi di sini ada penggunaan kata teknis atau istilah, yaitu toleransi sama seperti hal-hal baik lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. Dan penggunaan kalimat majemuk, yaitu untuk menegakkan rasa saling menghargai. Toleransi antara sesama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kesimpulannya, berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami tentang pentingnya toleransi. Toleransi merupakan kesediaan untuk menerima kepercayaan dan perilaku yang berbeda dari yang kita punya, yang mungkin tidak kita setujui atau benarkan. Toleransi sangat penting di dalam hidup kita agar kita hidup dengan damai di lingkungan yang beraneka ragam, ras, suku, dan agama. Perbedaan itulah yang kadang menimbulkan konflik di antara masyarakat, dan satu-satunya jalan keluar dari konflik tersebut adalah rasa toleransi. Baik, setelah kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya. Bisa diulangi kesimpulan. Untuk kesimpulannya, toleransi merupakan kesediaan untuk menerima kepercayaan dan perilaku yang berbeda dari yang kita punya, yang mungkin tidak kita setujui atau benarkan. Toleransi sangat penting di dalam hidup kita agar kita hidup dengan damai di lingkungan yang beraneka ragam, ras, suku, dan agama. Perbedaan itulah yang kadang menimbulkan konflik di antara masyarakat, dan satu-satunya jalan keluar dari konflik tersebut adalah rasa toleransi. Sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 4 tentang pentingnya toleransi. Kelompok selanjutnya siapa tampil? Oh ya, ada di sana kelompoknya Juli. Silakan. Jangan tampil Juli. Dari kelompok 3 ya. Pak. Hah? Kelompok 4 ya? Kelompok 3? Kelompok 3. Tadi kelompok 4 sini. Oke.
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh teman saya dan saya sendiri sebagai ketua, anggota yaitu Julianti, Nia Ramadhani, dan Nurul Reski Amalia. Adapun strukturnya akan dibacakan oleh Julianti, dipersilakan. Struktur teks ceramah pentingnya toleransi, yaitu yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan dalam teks ceramah tersebut berisi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mulai dari saya sendiri yaitu ketua, teman saya sebelah ini adalah Julianti, Nia Ramadhani, dan Nurul Reski Amalia. Adapun strukturnya akan dibacakan oleh Julianti, silakan. struktur teks ceramah pentingnya toleransi. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan dalam teks ceramah tersebut berisi tentang pendapat umum mengenai pentingnya toleransi. Yang kedua yaitu isi. Isi teks ceramah tersebut yaitu disusun berdasarkan fakta dan alasan logis. Yang ketiga yaitu penutup, yaitu berisi tentang pentingnya penerapan toleransi secara benar dan tepat untuk mewujudkan kedamaian, persatuan, ketentraman di masyarakat. Adapun kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kata-kata persuasif, yaitu hadirin sekalian, memang benar bahwa toleransi itu penting, tetapi kita juga harus bijak dalam berorientasi. 2. Menggunakan kata ganti orang, benda, dan sesuatu yang dibendakan, yaitu maksudnya adalah kita harus menentukan prinsip kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. 3. Menggunakan konjungsi, yaitu namun mereka juga manusia seperti kita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. 4. Menggunakan kata teknis atau istilah, yaitu toleransi sama seperti hal-hal baik lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. 5. Menggunakan kalimat majemuk, yaitu untuk menegakkan rasa saling menghargai ini. Toleransi antar sesama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan adapun kesimpulan yang telah kami diskusikan yaitu sikap toleransi antar perbedaan agama, suku, budaya, hingga bahasa akan meningkatkan rasa persaudaraan sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman. Itulah hasil diskusi kami. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Saya akan coba jelaskan ulang tentang struktur dan kaidah. Struktur teks ceramah. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan dalam teks ceramah tersebut berisi tentang pendapat umum mengenai pentingnya toleransi. Yang kedua yaitu isi. Isi teks ceramah tersebut yaitu disusun berdasarkan fakta dan alasan logis. Yang ketiga yaitu berisi tentang pentingnya penerapan toleransi secara benar dan tepat untuk mewujudkan kedamaian, persatuan, ketentraman di masyarakat. Unsur kebahasaan, yaitu yang pertama yaitu menggunakan kata persuasif. Contohnya, hadirin sekalian, memang benar bahwa toleransi penting, tetapi kita juga harus bijak dalam berorientasi. Yang kedua yaitu menggunakan kata ganti orang, benda, dan sesuatu yang dibendakan. Contohnya misalnya adalah kita harus meningkatkan prinsip kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Contohnya, namun mereka juga manusia seperti kita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Yang keempat, menggunakan kata teknis atau istilah. Contohnya toleransi sama seperti hal baik lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat majemuk. Contohnya untuk menegakkan rasa saling menghargai ini, toleransi antar sesama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kelompok 4 sudah puas? Bertanya. Sudah? Selesai ya? Jadi sudah dijawab
oleh kelompok 3. Silakan ditutup. Itulah hasil presentasi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah tampil. Siapa lagi? Yang mau tampil? Bagaimana nih yang lagi? Yang lagi dulu. Coba tampil. Satu perempuan di sini. Ayo. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok yang hadir pada siang hari ini yaitu Reski Aulia, Heru Dermawan, Muhammad Ilham, dan Ardiansyah, dan saya sendiri Sepa Bikia. Adapun struktur teks ceramah yaitu pembuka dalam teks ceramah tersebut berisi tentang umum mengenai pentingnya toleransi. Isi teks ceramah tersebut yaitu disusun berdasarkan fakta dan alasan logis. Dan adapun penutup yaitu berisi tentang pentingnya toleransi secara benar dan tepat untuk mewujudkan kedamaian, persatuan, ketentraman di masyarakat. Unsur kebahasaan. 1. Menggunakan kata-kata persuasif. Hadirin sekalian, memang benar bahwa toleransi itu penting, tetapi kita harus bijak dalam berorientasi. Menggunakan kata ganti orang, benda, dan sesuatu yang dibedakan. Maksudnya adalah kita harus menentukan prinsip seperti kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. 3. Penggunaan konjungsi. Namun, mereka juga manusia seperti kita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. 5. Penggunaan kata teknis atau istilah. Toleransi sama seperti hal-hal baik lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. 6. Menggunakan kalimat majemuk. Untuk menegakkan rasa saling menghargai ini, toleransi antar sesama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, toleransi adalah kesediaan untuk menerima kepercayaan dan perilaku yang berbeda dari yang kita punya, ya mungkin tidak kita setujui atau benar, untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat, butuhkan rasa saling menghargai dan anggota masyarakat. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Hah? Oh ya, ada dari kelompoknya Julianti. Pertanyaannya? Coba jelaskan kembali kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasannya. Kaidah kebahasaan 1. Hadirin sekalian, memang benar bahwa toleransi itu penting, tetapi ketika harus bijak dalam bertoleransi. Unsur kebahasaan 1. Hadirin sekalian, memang benar bahwa toleransi itu penting, tetapi kita harus bijak dalam bertoleransi. 2. Maksudnya adalah kita harus menentukan prinsip seperti kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. 3. Namun mereka juga manusia seperti kita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita.
Toleransi sama seperti hal-hal yang baik lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. Untuk menegakkan rasa saling menghargai ini, toleransi antar sesama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Silakan lanjut. Bagaimana, sudah jelas? Sudah jelas tuh dulu perbedaannya? Sudah? Nah, kalau sudah, silakan disimpulkan. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu struktur teks ceramah terdiri dari pembukaan, isi, kemudian penutup. Di mana pembuka berisi ceramah tentang umum mengenai pentingnya toleransi, kemudian isi berisi tentang Baca bawaan nih, mengerti nih. kemudian isi teks ceramah tersebut yaitu disusun berdasarkan fakta dan alasan logis. Kemudian penutup yaitu berisi tentang pentingnya toleransi. Adapun unsur kebahasaan yaitu menggunakan kata-kata persuasif, menggunakan kata ganti orang, benda dan sesuatu yang dibendakan. Kemudian menggunakan konjungsi, menggunakan kata teknis atau istilah, dan yang terakhir menggunakan kalimat majemuk. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas untuk kelompok 2 yang sudah tampil. Kelompok terakhir, berarti kelompok 1 ya, yang belum tampil. Silakan kelompok 1 tampilkan presentasinya, dirinya bersama teman-teman kelompoknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya selaku ketua kelompok atas nama Raja Fitriani dengan 3 anggota saya yaitu Salsa Nabila, Yulia Kasmira, dan Safia Muhammad. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan mulai dari Salsa Nabila. Struktur teks ceramah. Pertama, pembuka dalam teks ceramah tersebut berisi pendekatan umum mengenai pentingnya toleransi. Kedua, isi teks ceramah tersebut yaitu disusun berdasarkan fakta dan alasan logis. Tiga, penutup yaitu berisi tentang pentingnya penerapan toleransi secara benar dan tepat untuk mewujudkan kedamaian, persatuan, kesetaraan dan di masyarakat. Adapun unsur kebahasaan dari teks ceramah tersebut, yang pertama, menggunakan kata-kata persuasif, yaitu hadirin sekalian memang benar bahwa toleransi itu penting, tetapi kita juga harus bijak dalam berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang, benda, dan sesuatu yang dibendakan, yaitu maksudnya adalah kita harus menentukan prinsip kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. Yang ketiga, penggunaan konjungsi, yaitu namun mereka juga manusia seperti kita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Yang keempat, penggunaan kata teknis atau istilah, yaitu toleransi, sama seperti hal-hal baik yang lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. Yang keenam, penggunaan kalimat majemuk. Untuk menegakkan rasa saling menghargai ini, toleransi antar sesama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Adapun kesimpulan
Katin. Kesimpulan dari ceramah pentingnya toleransi adalah kita menentukan prinsip toleransi sesuatu, karena salah satu dalam mentoleransi perbuatan dan kepercayaan yang dapat membahayakan dan dapat menciptakan emosi negatif dari masyarakat dan membuat kita perlu menerapkan toleransi dalam hidup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Siapa yang bertanya di kelompok 1 ini? Oh ya, ada kelompok 3 yang bertanya. Mana kaidah kebahasaannya? Yang dipertanyakan adalah kaidah kebahasaannya. Ada tadi dibacakan ya. Silakan dibacakan kaidah kebahasaannya. Adapun unsur kebahasaan dari teks tersebut yang pertama menggunakan kata-kata persuasif, yaitu hadirin sekalian, memang benar bahwa toleransi itu penting, tetapi kita juga harus bijak dalam berorientasi. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang, benda, dan sesuatu yang dibendahkan, yaitu maksudnya adalah kita harus menentukan prinsip kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. Yang ketiga, penggunaan konjungsi, yaitu namun. Mereka juga manusia seperti kita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Yang keempat, penggunaan kata teknis atau istilah, yaitu toleransi. Sama seperti hal-hal baik lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. Yang kelima, penggunaan kalimat majemuk, yaitu unsur menegakkan rasa saling menghargai ini. Toleransi antar sesama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian penjelasan dari anggota saya. Apakah kelompok 2 sudah puas? Puas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk Oke, jadi karena sudah tampil semua, ada yang bisa menyimpulkan dari segi struktur dan kaidah kebahasaan tentang pentingnya toleransi ini. Ada yang bisa? Ingat? Strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama yaitu pembuka. Pembukanya tadi di bagian mana nih pembukanya? Awalnya berarti di pentingnya toleransi dia berada di bagian mana? Mana kalimatnya yang mengatakan itu pembuka? Apa? Selamat pagi. Ada yang di situ ya? Itu adalah pembukanya. Kemudian isinya itu di bagian paragraf berikutnya. Ya? Hadirin di sini sekalian. Kemudian bagian penutupnya adalah paragraf akhir. Jadi sudah mampu menentukan strukturnya ya? Sudah tahu strukturnya ada 3: pembukaan, isi, dan penutup. Nah, lanjut ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ada berapa? 5. Yang pertama yaitu kata persuasif. Dia bagian mana itu kata persuasifnya? Persuasif tadi itu apa? Persuasif adalah kalimat yang mengajak. Mengajak. Terus berarti dia kalimatnya di situ. Hadirin sekalian, memang benar bahwa toleransi itu penting, tetapi kita juga harus bijak dalam bertoleransi. Berarti dia mengajak kita untuk bertoleransi. Itu kalimat persuasifnya. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua ada kata ganti orang. Di mana tadi itu kata gantinya? Kita. Ya kan? Kata gantinya adalah kita. Kemudian menggunakan konjungsi. Di mana letak konjungsinya di situ? Namun adalah konjungsi atau kalimat penghubung. Konjungsi itu adalah kata hubung ya. Kemudian menggunakan kata atau istilah toleransi. Itu adalah toleransi adalah merupakan. Ya, jadi yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan yang
semuanya sudah menulis, ada contoh-contoh kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk setara bertingkat, rapatan, dan kalimat majemuk campuran. Ya, jadi yang kalian dapatkan di hasil presentasinya tadi itu di mana letak kalimat majemuknya? Ada yang bisa? Untuk menegakkan rasa saling menghargai ini, toleransi antar sesama harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu contoh kalimat majemuk yang kalian dapatkan di pentingnya toleransi. Teks ceramah yang kalian telaah, analisis, isi dan struktur serta kaidah kebahasaannya. Ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi kalian sudah mengetahui mana struktur dan kaidah kebahasaan karena sudah jam pulang sekolah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks deskripsi ya. Jadi silakan sebelum kita pulang saya ke ketua kelas dulu supaya disiapkan dulu nak teman-temannya. Siapkan teman-temannya, kita berdoa untuk pulang supaya kita diselamatkan dalam perjalanan satu kali. Amin. Siap gerak. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ngajak lapang kuwi. Kamu ngajak mampu be kerja keren. Selamat sampai di rumah ya. Dirapikan semua bangkunya. Iya, kalau mau aku. Gitu. Semua bukunya jangan simpan di dalam kelas, di buku tak. Jangan lupa. Rapikan. Tidak ada sampah toh? Gaduh. Ya Allah. Oke. Rani, kenapa Rani? Tidak semangat sekali, Pak. Oke, terima kasih.